Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat beraktivitas dan selamat belajar untuk anak-anak siswa PPS Yasin kelas 4. Pada kesempatan ini Ustaz akan menjelaskan melalui video ini pembahasan yang pertama di pelajaran fikih kelas 4. Fikih kelas 4. Silahkan anak-anak dibuka buku fikihnya. Kita buka halaman 4 ya. Materi yang pertama di halaman 4 itu ada pengertian zakat dan hukumnya. Ya, silahkan dibuka. Ustaz akan bacakan dan akan menjelaskan sedikit. Kemudian nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Baik. Pengertian zakat dan hukumnya. 1. Pengertian zakat. Apakah kamu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat secara bahasa artinya bersih atau suci. Nah, itu coba anak-anak diambil bukunya dan dikasih garis bawah atau dikasih warna stabilo. Nah, mengenai pengertian-pengertian. Nanti kalau ada soal keluar sehingga mudah untuk menjawab, atau mudah kalau anak-anak mau menghafal mana perkara-perkara yang penting di dalam buku ini supaya diulang-ulang dan dihafalkan, sehingga kalau ada soal keluar kalian akan mudah untuk menjawab. Tadi yang pertama adalah pengertian zakat secara bahasa artinya bersih atau suci. Nah, itu aja di garis bawahi atau dikasih stabilo. Secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebahagian harta untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik, dengan tujuan untuk menyucikan harta agar menjadi bersih. Titik. Nah, itu juga dikasih tanda stabilo atau di garis bawahi. Kemudian dihafalkan supaya nanti kalau ada soal keluar kalian bisa menjawab. Biasanya nanti di soal ataupun di ulangan akan ada tuh keluar tuh, apakah pengertian zakat secara bahasa? Nah, kalian bisa menjawab. Atau bisa juga soalnya sebutkan pengertian zakat secara istilah. Nah, kalian juga mudah menjawabnya nanti. Mengapa kita harus mengeluarkan zakat? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kewajiban zakat kepada umat Islam yang terdapat pada rukun Islam yang ketiga. Nah, rukun Islam ada berapa? Bagian yang ketiga adalah wajib mengeluarkan zakat. Rukun Islam adalah fondasi dasar keimanan umat Islam, sehingga wajib hukumnya untuk melaksanakan perintah tersebut. Hal ini sesuai hadis yang berbunyi, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Artinya Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar. Yang pertama atau yang satu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Yang kedua, mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Nah, ini nanti pembahasan kita. Yang keempat, mengerjakan haji, dan yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi rukun Islam ada 5. Kemudian yang kedua, perintah zakat di dalam Al-Qur'an. Nah, di zakat ini juga selain daripada hadis Nabi tadi, juga ada perintah Allah Ta'ala secara langsung di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim.
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Ini surah-surah juga harus dihafal nih. Biasanya dia akan keluar di dalam soal-soal ulangan. Dari surah At-Taubah ayat 103 di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa zakat merupakan perintah darinya. Selain itu, kita dapat mengetahui tujuan mengeluarkan zakat. Tujuan zakat adalah, apa ini tujuan zakat? Ini juga pengertian, bisa dihafal ya. Untuk menyucikan jiwa dan membersihkan harta yang dimiliki. Itu tujuan zakat. Apa tadi tujuannya? Untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta yang dimiliki. Bila seorang muslim memiliki harta kekayaan yang berlebih, maka dari harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus dibayar. Yang kedua, perintah zakat yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kita dapat mengetahui bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang tersimpan hak orang lain yang harus dipenuhi. Hak tersebut ialah milik orang yang sangat membutuhkan, seperti orang miskin, fakir, dan orang yang memiliki banyak utang. Oleh sebab itulah harta yang dimiliki seorang perlu dizakati. Kemudian selain itu, zakat dapat membersihkan atau menjauhkan diri dari sifat yang tercela. Salah satunya ialah sifat bakhil, sifat pelit. Dengan kita melakukan zakat secara tidak langsung, kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang pemurah. Secara tidak langsung kita mendidik diri kita atau membiasakan diri kita untuk peduli dengan orang yang memerlukan. Dan yang jelas, dengan berzakat kita telah melaksanakan perintah Allah. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat berarti dia melawan Allah dan Rasulnya. Karena zakat sudah jelas tadi adalah perintah dari Allah dan merupakan salah satu daripada pondasi atau salah satu daripada rukun Islam ya. Sehingga kalau salah satu daripada rukun Islam yang 5 itu tidak dipenuhi oleh seorang muslim, maka cacatlah keislamannya, tidak sempurna keislamannya ya. Jadi ini suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Jadi bakhil adalah enggan mengeluarkan harta karena takut hartanya habis. Sebenarnya dengan kita mengeluarkan zakat, dengan kita bersedekah, justru harta itu akan bertambah, dan harta itulah yang akan kekal abadi, yang akan kita bawa ke akhirat. Kalau harta yang kita simpan, kita meninggal, maka harta itu menjadi hak waris, menjadi milik anak, milik istri, milik orang-orang yang berhak mewaris, dan kita dikubur, dari akhirat kita dapat apa-apa. Sedangkan harta yang kita zakat, keluarkan zakat, harta yang kita sedekahkan itu menjadi milik kita, mutlak milik kita pribadi. Tabungan ngambilnya kapan? Ngambilnya nanti di akhirat. Seperti kalian nih nabung nih, kelas 4 nabung. Setiap bulan, setiap hari nabung dengan ustazah dan wali kelas. Tabung nanti akhir tahun diambil, dibongkar tabungannya. Siapa yang nabungnya banyak, waktu bongkar tabungan banyak juga dapatnya. Sepertinya memang sedikit dikasih belanja nih. Hari ini sekolah dikasih belanja oleh orang tua berapa? 10.000. Dari 10.000 nih teman yang A nih belanja, dia dihabiskan. Wah enak nih teman nih belanja 10.000, beli pop mie, beli apa lagi, sosis dan lain sebagainya. Tapi orang yang pintar, dari 10.000 itu nggak dibelanjakan semua, diambillah 5.000 atau 3.000, store ke ustazah untuk ditabung. Nah sepertinya dia tidak
hartanya habis karena ditabung ke ustazah, dia tidak bisa belanja. Tapi nanti di akhir, lihat waktu akhir tahun kita bongkar tabungan bareng-bareng, siapa yang kelihatan paling makmur, siapa yang kelihatan paling beruntung mendapatkan tabungan paling banyak, ialah orang yang rajin menabung. Begitu juga ketika kita hidup. Orang ini bersedekah, mengeluarkan zakat, seakan-akan hartanya habis. Tapi nanti di akhirat ketika buka tabungan di akhirat, orang yang suka bersedekah, orang suka membantu, dia akan mengambil hasilnya. Dan orang yang hidupnya berfoya-foya, orang yang hidupnya pelit, dia akan rugi ketika itu, karena dia menyaksikan hartanya yang ditinggalkan dibagi-bagi, hartanya diwaris oleh orang atau oleh keturunannya. Orang yang bakhil atau enggan mengeluarkan zakat disebut ingkar karena menolak perintah Allah Ta'ala. Nah, ini yang bahaya, ingkar, tidak percaya, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dengan berzakat akan muncul sikap terpuji. Apa itu sikap terpuji? Yaitu sikap peduli terhadap sesama. Kita bisa melihat kebahagiaan orang ketika orang itu menerima zakat dari kita. Jadi kita lebih peduli dengan sesama ya, melihat orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang menanggung banyak hutang. Dengan ada orang yang mengeluarkan zakat, maka akan terkurangilah beban mereka. Sikap peduli terhadap sesama harus kita biasakan. Jika kita peduli terhadap orang lain, Allah pun akan peduli terhadap kita. Semakin kita peduli dengan orang, maka Allah akan peduli dengan kita. Syarat wajib zakat. Nah, terdapat syarat-syarat wajib dalam mengeluarkan zakat, yaitu sebagai berikut. Apa sih syarat wajibnya sehingga seorang ini mengeluarkan zakat? Yang pertama, Islam. Kalau orang non-muslim, orang kafir, tidak perlu dia mengeluarkan zakat walaupun dia kaya. Orang paling kaya, uangnya banyak, tapi dia tidak Islam, dia kafir, tidak berhak atau tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalaupun dia mengeluarkan zakat, dia tidak sah juga zakatnya karena dia bukan orang yang Islam. Yang kedua atau yang B, syaratnya adalah orang itu merdeka, bukan budak. Nah, kalau zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan ya. Justru budak itu dia berhak untuk menerima zakat. Yang C atau yang ketiga itu berakal. Orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat. Dipaksa, orang gila tapi kaya. Orang yang berzakat haruslah orang yang memiliki akal yang sehat atau tidak gila ya. Kalau orang gila biarkan aja, nggak usah diurusin. Ya tidak bisa membedakan mana uang 1.000, mana uang 10.000, mana uang 100.000, mana emas, mana perak, mana besi, tidak bisa membedakan. Sehingga karena orang gila tidak berakal sehat. Yang keempat atau yang D, syarat wajibnya ialah memiliki nisab. Apa yang nisab? Orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat. Hartanya cukup untuk dikeluarkan. Nisab untuk emas berapa? 84 gram. Kalau dirupiahkan, sekarang harga emas misalnya 1 juta berarti sekitar 84 juta. Nah, kalau punya uang disimpan tuh tabungan 84 juta, maka berhak seorang tersebut mengeluarkan zakat. Kalau uangnya 10.000, ya nggak usah lah, belum sampai 1 juta, belum sampai nisab zakat, sehingga tidak wajib. Kalau uangnya sudah cukup, nisabnya hitungannya cukup senilai emas 84 gram, maka seorang tadi wajiblah dibebani untuk mengeluarkan zakat. Habis materinya. Kemudian yang paling bawah itu ada tugas, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Itu ada 5 soal. Nah, ya ada 5 soal itu. Apa yang dimaksud zakat? Siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat? Disebut apakah setiap umat Islam yang berzakat? Surah apa yang menjadi dasar perintah berzakat? Apa sebutan bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat? Nah, itu ada 5 soal. Silahkan anak-anak menjawab. Nanti setelah dijawab, setelah difoto dikirim ke WA Ustadz. Ke WA Ustadz ya, jangan ke WA wali kelas atau WA grup. Perhatikan WA Ustadz yang nomornya XL, karena Ustadz sudah keluar tuh di grup kelas 4 yang nomor kartu as ya, terlalu banyak di HP sehingga tidak terperhatikan. Jadi Ustadz bikin WA khusus
untuk sekolah, supaya mudah bagi Ustadz untuk menilai atau memonitor sekolah ini. Jadi ingat, mengirimnya ke WA Ustadz yang nomornya XL. Itu adalah WA khusus untuk sekolah. Baik, ini aja video pada pertemuan atau yang pertama. Akan Ustadz sambung video-video berikutnya. Terus semangat untuk anak-anak belajar. Walaupun belum bertatap muka, jangan membuat anak-anak menjadi malas di rumah untuk belajar. Terus belajar, baca semua buku-buku yang ada, baca diulang-ulang, sering-sering dibaca, kurangi bermain ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.